Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Sudah makan siang tadi? Alhamdulillah sampun. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap Semangat. Oh iya, betul. Oke ya. Untuk memberi tambahan semangat pada hari ini, marilah kita yel-yel ala taman dewasa ya. Bagaimana Pak Dwi? Yes, yes, jos. Oh iya, oke. Ketika saya bilang Spedita, Bapak-Bapak bilang Yes, yes. ya, taman siswa. Saya. Ya, itu baru latihan ya. Oke. Spedita. Yes, yes, jos. Taman siswa. Saya. Sekali lagi Bapak Ibu. Spedita. Yes, yes, jos. Taman siswa. Saya. Oke ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mensosialisasikan tentang yang dinamakan disiplin positif Bapak Ibu. Apakah ada yang pernah mendengar Bapak Ibu? Belum ada yang pernah mendengar? Belum ya Allah. Oke. Baik. Saya lanjut ke page selanjutnya. Apa itu disiplin positif ya? Disiplin positif adalah, Pak Dimas bisa dibacakan Pak Dimas? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke ya. Terima kasih Pak Dimas. Berdasarkannya double. Maklum Pak, ini tadi semalam suntuk Pak. Ya. Kemudian Pak Dwi, coba Pak Dwi. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, iming-iming pujian atau hukuman. Baik, terima kasih Pak Dwi. Kalau di ketahanan siswa apa Pak Dwi? Swadisiplin. Betul, swadisiplin. Jadi berdasarkan keinginan pribadi, bukan dari paksaan dari luar siswa itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif itu adalah sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh tanggung jawab. Bisa disetujui? Bisa disetujui Bapak Ibu? Bisa. Ya, Bapak Ibu kok kurang semangat ini ya? Oke, ya jangan grogi ya Bapak Ibu. Saya yang harusnya grogi. Oke. Baik, jadi disiplin positif itu harus dimunculkan dengan rela hati ya, untuk menaati aturan dan norma. Lalu kemudian disiplin positif itu biasanya itu berkaitan dengan kekerasan atau hukuman atau paksaan. Nah, kekerasan atau hukuman atau paksaan tersebut biasanya akan berdampak. Yang pertama, luka batin ya. Ini untuk siswa ya. Permasalahan emosional. Jadi kadang ketika anak itu dipaksa untuk disiplin misalnya ya, anak itu kalau dia tidak mau disiplin dari dirinya sendiri, biasanya dia itu akan ngomel. Ngomelnya itu mungkin bukan di depan Bapak Ibu, biasanya mungkin di belakang Bapak Ibu, atau nanti ketika peristiwa itu sudah selesai itu baru dia gerenengi. Kalau kata Pak Rizky ya, gerenengi ya Pak ya, itu emosional. Jadi nanti marah-marahnya itu di belakang. Kemudian tertekan itu biasanya anak itu jadi dia merasa terpaksa dengan yang dia lakukan karena disuruh ya. Kemudian perilaku menyimpang dan rendahnya nilai diri. Jadi ini yang diharapkan itu malah tidak terwujud. Misal siswa itu kita suruh untuk
untuk berlari misalnya, kalau Pak Bayu ya, berlari 2 kali lapangan karena terlambat di pelajaran olahraga misalnya. Ya mungkin bisa jadi dia itu sehat ya karena berlari 2 kali lapangan ya. Tapi bisa jadi juga dia itu malah menyimpang. Menyimpang itu artinya misal anak itu disuruh nantinya itu mau olahraga basket, tapi karena dia itu dendam sama Pak Bayu misal ya, Pak Bayu nggak ada, dendam, jadi dia itu malah nyelelek gitu. Yang disuruh dribbling malah dia itu melempar bola ke temennya. Itu contohnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah disiplin positif itu ada hubungannya dengan motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kami sampaikan bahwa disiplin positif itu harus dari dalam diri sendiri ya. Akan kita lihat selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bu Anas, guru kelas 2 SD. Bapak Ibu, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bu Anas, guru kelas 2 SD, mendapat masalah. Muridnya itu tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Ini sambil Bapak Ibu membayangkan ya. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat mengandalkan stiker bintang. Pernah dengar stiker ya? Setiap muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar dapat stiker bintang. Nah, hal ini terus dilakukan selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Nah, sampai pada suatu ketika saat Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru, baru temannya. Pak Heru tidak mengetahui tentang yang dinamakan stiker bintang itu. Dan benar saja, pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Monggo Bu Anita bisa memberikan komentar. Karena anak-anak itu menjadi rapi karena faktor eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Karena dapat reward, kemudian anak-anak berlomba untuk mendapatkan reward tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa disiplin itu berarti berasal dari faktor eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Aplaus untuk Miss Anita. Ya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Tidak sepakat seperti itu? Ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang pernah memberikan reward kepada siswa? Pernah. Rewardnya seperti apa Pak Dwi? Permen. Permen, ya. Permen yang diberikan Pak Dwi memberinya itu selama jangka waktu berapa lama? Rutin atau Tidak bagaimana? mesti. Tidak mesti. Tidak. Ya. Jadi tidak beraturan ya waktunya ya. Iya. Selain itu ada lagi Bapak Ibu? Simbol bintang. Simbol bintang, oh ya sama. Simbol bintang diberikan di kelas ya. Penilaian. Tempelkan ya. Oh penilaian ya, betul betul. Oke. Simbol bintang permen. Pak Dimas? Apa Pak? Simbol bintang juga. Sama simbol bintang. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, reward kepada siswa itu juga penting ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang tidak suka ketika dipuji? Tidak ada ya. Ketika dipuji itu pasti manusia itu senang ya.
karena itu sifat dasar manusia. Ya, betul. Jadi ketika kita mendapat reward itu adalah motivasi eksternal. Bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi ada dua motivasi perilaku manusia, eksternal dan internal. Eksternal itu bisa berupa konsekuensi atau hukuman. Juga bisa berupa penghargaan atau imbalan dari orang lain atas kerjanya. Dalam hal ini guru dan siswa ya Bapak Ibu. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri manusia itu sendiri untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Baik Bapak Ibu, di grup kedinasan Bapak Ibu sudah saya share link untuk Bapak Ibu bisa masuk. Apakah bisa masuk Bapak Ibu? Wisis Pak. Ya, bisa tidak. Ya, silakan bisa ditulis nama Bapak Ibu sekalian. Namanya tidak harus nama asli ya. Bisa nama keren, nama julukan. Dan kemudian silakan bisa coba dimulai. Langsung dimulai saja. Nanti akan ada beberapa soal dari kami yang itu bisa ke Bapak Ibu jawab sekalian. Itu bisa Bapak Ibu silakan bisa dicoba dulu. Kalau kesulitan sinyal bisa pakai wifi sini ya Bapak Ibu. Langsung aja dimulai ya. Tidak harus Bapak Ibu. Yang di ini Pak, yang di WhatsApp ini. Ya, yang di grup kedinasan. Mulai game ya, mulai game aja. Klik. Langsung mulai saja Bapak Ibu. Tadi saya sudah mencoba untuk siswa. Ya nggak apa-apa pakai sound nggak apa-apa Bapak. Boleh silakan. Itu ada beberapa tes yang itu fungsinya untuk membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Silakan dijawab sepengetahuan Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang belum bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Adakah yang sudah selesai Bapak Ibu? Oh belum. Oh sudah. Nilainya berapa Bu? Ya. Oh 9.000 ya. Ada 10 soal ya Bapak Ibu ya.
Mungkin ketika salah itu nanti akan kembali lagi biar sampai Bapak Ibu itu menjawab di jawaban yang benar. Sudah Pak Dimas? Berapa nilainya Pak Dimas? Oh, ada tadi di bawah Pak Dimas. 4 nilainya di bawah Pak Dimas. Ada yang belum selesai Pak Ibu? 7.000 ya, tadi Bu Almas 9.000 ya. Oh Pak Rizky 3.000 nggak apa-apa Pak Rizky. Itu mungkin masih ketinggalan di ruang guru Pak Rizky ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah kita lanjut ke depan lagi Bapak Ibu ya. Bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Bu Amin selaku guru BK mungkin? Ya, setaunya Bu Amin aja. Kalau hukuman itu ketika melanggar tata tertib. Hukuman melanggar tata tertib. Ya. Ya. Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu ketika seseorang itu melakukan kesalahan atas dirinya sendiri. Oh ya, atas dirinya sendiri. Oke. Ya. Itu. Udah? Ya. Ya, oke Bu. Aplaus untuk Bu Guru BK kita. Nah, dari Pak Baret mungkin. Perbedaan antara hukuman dan punishment ya Pak Agus. Oke, kalau hukuman itu sebuah punishment yang diberikan oleh guru kepada siswa apabila siswa tersebut melanggar tata tertib. Kalau konsekuensi yaitu adalah akibat yang akan dialami oleh siswa apabila siswa tersebut melanggar aturan atau tata tertib. Cukup? Ya, baik. Cukup bingung ya. Ada lagi Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah apa namanya ya? Imbal balik atau umpan balik yang karena kesalahan yang dilakukan itu diterima oleh siswa. Tapi biasanya hukuman itu satu arah. Sedikit berbeda dengan konsekuensi. Karena konsekuensi biasanya lebih dari satu arah, 2 arah. Contohnya tadi kalau di game yang tadi Bapak Ibu ya, itu ada yang tidak pakai sepatu terus diminta untuk lepas alas kaki ya. Itu termasuk apa tadi? Termasuk konsekuensi ya. Karena itu sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Terus yang tadi kalau tidak salah yang hukuman apa ya? Yang hukuman contohnya ketika anak itu dia itu tidak bisa menjawab pertanyaan, dia diminta untuk memegang telinga lalu berdiri di depan kelas. Itu termasuk hukuman ya. Yang pasti kalau seperti itu kan anak tidak mau ya kan, tidak disepakati oleh anak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya itu adalah motivasi internal. Maka selayaknya lah kita menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Untuk meminimalisir motivasi eksternal terus timbul dalam diri murid.
Lalu beri teladan dan motivasi agar motivasi internal murid bisa lebih optimal. Ya, di sini ada kata teladan dan motivasi. Ini sangat penting nggak Pak Bu ya? Jadi ketika kita menjadi guru di sekolah, itu kita harus memberikan contoh yang baik pada murid-murid kita. Ya. Ketika Bapak Ibu diminta untuk anak-anak diminta untuk wudhu, juga kita harus menyegerakan wudhu. Ketika anak-anak itu diminta untuk segera sholat, kita juga harus segera sholat. Tapi kadang ya anak kita kan butuh yang namanya motivasi. Kita sudah nyuruh anak-anak sholat, tapi mereka gimana? Ada yang masih jajan, ada yang dia itu malah bercanda dengan temannya. Nah itu harus kita beri motivasi, ya. Harus kita beri dorongan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Tilik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memberikan materi tentang posisi kontrol guru. Selanjutnya begini. Ya, akan saya tampilkan video yang saya unduh beberapa waktu yang lalu. Oke, nggak usah pakai selasa ya. Di sini ya, mohon maaf kalau terhambat karena device ya Bapak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Jabar. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima Baik, di sini ada 5 posisi kontrol yang berbeda Bapak Ibu. Bisa dilihat. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah, kemudian Posisi selanjutnya pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. selanjutnya adalah posisi teman. Itu sambil dipahami dan diingat-ingat apa yang sudah pernah kita lakukan ya Pak. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Sama ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada apa saja. Dalam posisi teman, murid berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk membuat suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang
Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah mulainya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Mas Naren. 5 kali dia tampil ya. Ya, oke, terima kasih Pak De. Baik Bapak Ibu sekalian, dari video yang misalnya yang tadi sebelumnya. Dari video tadi, adakah Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan? Monggo Pak De. Untuk posisi manajer itu ada 3 poin. Yang satu, identifikasi masalah dulu. Yang kedua, mendengarkan dan memberi
kesempatan untuk berpendapat. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan diri. Yang keempat, harus muncul solusinya. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Dewanto. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi ya, benar ya Pak Dew ya. Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah di posisi kontrol yang mana? Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Kita di sini saling bercengkrama saja ya Bapak Ibu ya. Bukan saya itu menggurui, tidak. Monggo Miss Anita, ada yang mau disampaikan Miss Anita? Kalau saya sejauh ini paling banyak menerapkan belum di posisi manajer, tetapi yang tadi Pak, yang penghitung menggunakan data. Pemantau. Ya, posisi pemantau. Jadi lebih banyak menghukum murid dengan cara ini sudah jam berapa, atau memakai data. Jadi harapan saya sebenarnya adalah, oh murid itu tahu bahwa nih gurunya itu mengamati loh, gitu. Guru saya nggak main-main nih, kayak gitu. Tetapi melihat konsekuensi yang ada tadi, ternyata sepertinya saya salah. Jadi mungkin lain kali, next time akan saya coba untuk mengaplikasikan posisi manajer. Iya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Anita. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Adakah yang di posisi teman? Tidak ada. Pak Farid, di posisi apa Pak Farid? Oh, pemantau juga. Pak Alfian mungkin? Ada yang mau disampaikan Pak Alfian? Ya, tadi videonya keren sekali Pak. Saya terinspirasi dengan apa yang Bapak tampilkan. Pertanyaan saya itu satu Pak. Itu kan Naren telat 5 kali. Itu ibunya siapa sih Pak namanya Pak? Siapa? Enggak. Itu jangan kebanggaan ibunya itu. Ini Pak, pertanyaan bukan pertanyaan sih Pak, tapi lebih ke arah sini Pak. 5 posisi itu pasti kita tuh pernah salah satunya ya, baik itu pemantau, baik itu manajer dan sebagainya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya akan lihat anaknya Pak. Kalau anaknya itu baru pertama kali telat, mungkin saya akan di posisi yang paling terakhir. Di posisi apa Pak? Manajer. Tapi kalau itu sudah berkali-kali, bisa saja saya yang bagian yang paling pertama tadi Pak. Kamu tahu nggak sih? Jadi saya akan melihat anaknya itu berapa kali melakukan tindakan Pak. Itu yang menentukan nanti ambil dari 5 itu yang mana Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, plus untuk Pak Alfian. Ini budaya kita ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi seperti yang disampaikan Pak Alfian itu, kita tidak harus berada di posisi manajer terus ya Bapak Ibu ya. Karena kita melihat juga dengan kondisi anak-anak kita. Bisa jadi ketika anak kita itu baru pertama kali ya bisa kita jadi teman ya kan. Halo Mas Naren, aduh kamu kok sekarang tambah cakep ya. Itu bisa jadi seperti itu ya Pak Beret ya. Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika anak itu sudah seringkali melakukan kesalahan, seringkali terlambat, seringkali dia itu tidak menuruti apa kata-kata kita, bisa jadi itu di posisi pertama tadi ketika kita menghukum ya, dengan kata-kata yang sangat keras. Sudah cukup. Nah itu contohnya ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu oh ya Pak D, ketika anak-anak itu menyadari yang dia lakukan dan dia itu sepenuhnya sadar akan memperbaiki kesalahannya, itu sah-sah saja Bapak Ibu. Namun harapan kita bisa menjadi manajer ya, bisa, walaupun itu hanya sekali dan itu sangat berdampak pada murid kita. Artinya muridnya sadar dari dalam dirinya sendiri.
ketika kita tidak ada di sekolah, ketika murid kita ada di rumah, ada di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, maka mereka akan sadar sendiri. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah posisi kontrol yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru. Tapi dari diskusi yang sebelumnya saya pernah lakukan, jadi tidak setiap hari kita itu ada di posisi itu, karena melihat dari anak-anak yang kita hadapi. Kita tahu bahwa anak-anak kita bervariasi, bermacam ragam warnanya ya Bapak Ibu ya. Ada yang dia itu ngambekkan, ada yang dia itu dikasih tahu sekali itu sudah bisa jalan, ada yang dia itu harus didorong-dorong sampai dia itu menuruti apa kata-kata kita dan seterusnya. Jadi melihat dari kondisi anak-anak kita. Selanjutnya Bu Tiwi. Oke, selanjutnya yaitu posisi manajer. Itu guru akan berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan murid itu sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang bisa menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta budaya positif. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu bisa menyimpulkan atau tidak apa yang harusnya kita lakukan setelah melihat video tadi, Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan? Pak Dwi mungkin? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan setelah kita melihat video tadi? Tadi sudah disampaikan oleh Miss Anita. Ada yang bisa memberikan garis yang lebih jelas Bapak Ibu? Ya, Pak Alfian? Oh enggak. Oke, jadi ketika kita menjadi posisi manajer di sekolah kepada murid-murid kita akan menjadikan murid itu melakukan apa yang dinamakan budaya positif, sehingga yang kita harapkan, motivasi internal yang kita harapkan tadi itu bisa terwujud dalam diri murid. Selanjutnya Bu Tiwi. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada mungkin apa bisa terlihat Pak Mail? Bisa. Oh iya, oh di zoom sama Bu Tiwi ya. Oke. Kita lihat Bapak Ibu ya, di posisi yang penghukum itu ada tabel guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Apakah pernah Bapak Ibu melakukan seperti ini? Pernah, saya sendiri pernah Bapak Ibu ya. Walaupun saya sendiri itu ketika di kelas itu sering bercanda, saya juga pernah marah Bapak Ibu. Selanjutnya Bu, di bawahnya. Oh enggak ada, ya itu dulu. Oke, di slide selanjutnya berarti. Di zoom lagi. Nah, maka hasilnya, nah yang seperti saya sampaikan tadi di awal kalau nggak salah ya, murid itu akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Mungkin tidak di depan Bapak Ibu, bisa jadi di belakang atau setelah kejadian itu terjadi. Murid berkata, saya tidak peduli. Saatnya bawahnya. Dia akan mengulangi kesalahan yang berulang kali. Perilakunya menjadi agresif. Kemudian, oh ya, sama-sama. Yang slide selanjutnya Bu Tiwi minta tolong. Yang tadi, yang sebelumnya. Ya, ketika guru itu menjadi orang yang pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah
menunjukkan kekecewaan yang mendalam ya. Kecewa dengan perilaku murid yang terlambat, yang tidak menuruti apa kata kita ya, dan selanjutnya. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Ya, sedikit cerita, saya juga pernah seperti ini karena saya sempat kecewa pada satu murid. Muridnya itu saya suruh untuk apa? Untuk mendengarkan. Dia tuh ngobrol sendiri ya Pak Rizky ya. Pernah seperti itu Rizky? Sering. Oh ya baik. Kamu udah ngecewain saya ya. Jadi anak yang ketika kita ngomongin seperti itu biasanya ya dia itu merasa sangat bersalah, merasa dirinya itu sangat rendah ya di mata gurunya. Di bawah lagi begitu yang selanjutnya tadi itu nggak usah di-zoom nggak apa-apa. Dia akan menyembunyikan menyembunyikan rasa bersalahnya, dan dia akan menyangkal juga bisa berbohong. Nah, ini murid berkata maafkan saya. Mungkin di depan kita itu bisa murid itu akan berkata maafkan saya, tapi bisa jadi nanti di lain waktu dia akan lupa dengan yang sudah dikatakannya. Selanjutnya dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia merasa jadi rendah diri di depan gurunya karena sudah mengecewakan ya. Kemudian di slide yang tadi Bu, bolak-balik nggak apa-apa ya. Di perilaku yang bagi teman. Adakah yang sebagai teman Bapak Ibu? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Yang sebagai teman? Kalau saya malah seringnya itu sebagai teman ya. Pak Barit? Iya ya. Kadang, oh ya kadang ya. Karena sebagai guru bimbingan konseling ya Pak ya. Dan Bu Amin ya. Mungkin bisa diingat-ingat Bu Amin ketika Bu Amin berhadapan dengan siswa ya, yang sebagai teman dia itu apa ya, bahasanya itu bahasa sahabat ya. Kemudian guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu ya, seakan-akan seolah-olah kita itu merengek mbok yo kowe iki manut aku to le, mbok yo kowe iki gendang garap to le, gendang rampung, gendang Bali ya. Seperti tadi kalau nggak salah siapa tadi ya? Oh saya kayaknya ya. Minta tolong ya, segera dikemasi barangnya, segera kita berdoa ya. Biar apa? Biar kita itu bisa cepat ketemu sama orang tua, biar kalian itu bisa segera makan ya, biar Pak Agus itu nggak capek lagi ya. Nah itu yang saya sampaikan tadi ke siswa. Jadi kadang ketika kita ngomong itu kita nggak sadar Bapak Ibu, ya kan? Kita sudah bergurau dengan siswa, sudah bercanda dengan siswa, kita kelepasan ya, bahaya. Oke, selanjutnya yang di tadi. Ya, ini hasilnya. Kita akan murid itu akan ketergantungan dengan guru yang di posisi teman. Ya, ketika kita itu nggak ada, biasanya murid itu akan berbuat tidak sesuai yang kita inginkan. Contoh yang tadi Ibu Anas ya, Bapak Ibu ya, yang tadi Ibu Anas penjaringan baca tadi itu, ketika Bu Anas itu nggak ada, Pak Heru yang gantikan, suasananya jadi kacau balau lagi. Itu karena eksternal. Kalau tadi itu bukan karena rengean Bu Anas, tapi karena ada reward bintang-bintang tadi itu. Nah, ini yang dikatakan murid. Saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Nah, ini ketika kita itu mengecewakan siswa, tidak memperlakukan siswa seperti yang diinginkan oleh siswa, itu yang jadi seperti ini. Karena siswa itu sudah menganggap kita itu teman, ketika kita itu mengecewakan mereka, itu ya itu jadi murid jadi kecewa dengan kita karena sudah menganggap teman kok nggak kayak yang saya harapkan gitu. Nah selanjutnya berdiri, yang pemantau berdiri.
Oke, pemantau. Ya. Menghitung dan mengukur-ukur seperti Bu Anita tadi ya, yang disampaikan Bu Anita ya. Ada data, ada ukurannya. Jam berapa? Jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sekarang gimana terusan? Itu jadi pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Itu kita yang menanyakan. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi murid itu disuruh mikir. Nah, wis ngene iki kudu piye jare. Nah, wis ngene iki terus tak biji piye? Kalau sudah kamu terlambat seperti ini, saya ngabsennya di sini apa? Apa? Tapi kamu berangkat. Hadir, tapi kamu terlambat, ya kan? Selanjutnya di slide selanjutnya, Bu. Nah, menyesuaikan bila diawasi. Sama juga dengan posisi teman ya. Ketika dia itu di depan kita itu mungkin bisa nurut ya. Tapi kalau kita itu udah nggak di kelas, itu bisa jadi dia itu akan bertindak tidak seperti yang kita inginkan, ya kan? Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi murid itu merasa dia itu pengen dapat imbal balik dari kita ya. Selanjutnya yang di posisi terakhir Bu, yang manajer Bu. Baik, di posisi manajer Bapak Ibu, kita akan menyuruh murid untuk mikir sendiri apa konsekuensi yang harus dia lakukan dari dalam dirinya sendiri ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menyuruh siswa itu untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Apa yang sudah kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita menyuruh murid untuk memberikan konsekuensi logis untuk dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, hasilnya murid itu akan kuat watak atau karakternya. Kemudian murid itu akan berkata, ya ini perumpamaan aja ya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh si Naren tadi ya. Dia akan mikir, kalau saya itu akan menyetel alarm. Nah kalau menyetel alarm nggak bisa bangun, siapa yang bangunin? Yang bangunin ibu saya atau yang bangunin kakak saya. Dia kan mikir sendiri tanpa harus kita suruh. Nah itu harapan dari kita. Selanjutnya murid itu bisa mengevaluasi diri dan bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Dewi. Nah Bapak Ibu sekalian, dari yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, apakah ada yang akan memberikan kesimpulan atau refleksi dari pemaparan yang sudah saya berikan tadi Bapak Ibu? Silakan satu orang. Bu Zarin, monggo Bu Zarin. Oh tidak, ya oke. Siapa Bapak Ibu? Adakah? Bu Almas? Oke, Bu Almas ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Dari hasil komentar dari Pak Agus mengenai disiplin positif, kesimpulannya yaitu bagi kami guru yang mengajar anak-anak luar biasa di sekolah kita, itu saya menjadi punya ilmu baru bahwa ternyata menghadapi perilaku murid itu sangat beragam ya. Ada 5 posisi kontrol guru tadi. Dan ternyata yang selama ini saya lakukan itu ya belum yang terbaik. Jadi tadi saya masih selama ini saya masih mengombinasikan dari 5 kontrol guru tadi. Dan kesimpulannya dari hasil hari ini, pemaparan hari ini, nanti
ketika sudah berhadapan dengan masalah-masalah baru lagi, saya akan menerapkan posisi kontrol guru yang manajer yang kelima. Karena menurut saya itu yang paling sesuai. Anak juga memiliki motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Begitu, terima kasih. Aplaus untuk Mas. Baik Bapak Ibu. Jadi itu harapan kita Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud nantinya. Amin, amin. Dan murid kita itu bisa jadi siswa, jadi murid, jadi seorang manusia yang sesuai dengan visi sekolah kita. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga sekali lagi kita bisa menjadi diri yang lebih baik di depan siswa-siswa kita. Untuk menyemangati diri kita bersama, marilah kita yel-yel lagi Bapak Ibu ya. Belum Pak? Oh belum. Pede tak? Yes, yes, Jos. Oke, Taman Siswa Jaya. Ya. Pak Dwi. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. Pede tak? Yes, yes, Jos. Taman Siswa Jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam